Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi Pak. Pak, Pagi Pagi, Pak. Pak, pagi. Udah hadir semua ya? sudah Langsung. Pak. Halo Pak. Oke, terima kasih telah hadir tepat waktu. Pagi ini saya melihat wajah-wajah yang cukup tegang ya, tapi wajar-wajar. Eh, ini saya sekarang kenapa ada rapat virtual hari ini itu membahas situasi yang cukup mendesak dan berdampak langsung pada kinerja kita semua, yaitu tentang perubahan kebijakan kerja yang diberlakukan mendadak sejak minggu lalu. Kita semua udah tahu juga ya kantor pusat baru aja ngeluarin tiga kebijakan baru, yaitu jam kerja yang fleksibel, sistem pelaporan digital yang terintegrasi, dan skema insentif berbasis kinerja individu. Sayangnya nih, tapi kebijakan ini diberlakukan tanpa sosialisasi, pelatihan, atau persiapan teknis yang cukup. Jadinya banyak kebingungan, kesalahpahaman, dan sedikit ketegangan di antara karyawan. Hari ini saya akan bahas semua permasalahan itu secara terbuka, mendengarkan secara detail dari setiap divisi, dan mencari solusi agar kebijakan ini berjalan dengan lancar tanpa mengganggu produktivitas tim. Kita juga harus tahu output kita tidak terpengaruh. Apakah semuanya sudah siap untuk memulai? Ya Pak. Sudah siap Iya, Pak. Pak. Bapak. Pak, siap. Oke, kalau kayak gitu, baik untuk yang pertama kali saya dengar, pengen dengar dulu tuh dari Cinta sebagai supervisor operasional. Tolong berikan gambaran yang lebih detail mengenai bagaimana kebijakan flex time ini secara spesifik mengganggu alur kerja harian. Baik, terima kasih, Pak. Secara umum, zona kerja jadi kurang stabil. Masalah utamanya adalah koordinasi internal dan eksternal, Pak. Beberapa anggota tim operasional tuh bingung soal jam kerja fleksibel. Jadi mereka nih nggak tahu gimana sistem absensinya, apakah datang jam 10 tetap dianggap full day, atau harus mengganti jam di hari lain. Ini juga jadi pemicu perdebatan di internal di dalam timnya, Pak. Terus karena jadwal jadi tidak seragam, ada yang masuk jam 7, ada juga masuk jam 10. Tim gudang tuh baru mulai jam 9, sementara bagian administrasinya yang proses surat jalannya tuh udah online dari jam 7. Jadi tuh akibatnya dokumen pengirimannya tertunda selama 2 sampai 3 jam di pagi hari. Dan ini membuat driver kami itu menunggu tanpa kepastian. Pelanggan juga ikut terdampak dengan keterlambatan pengiriman. Untuk lainnya, beberapa karyawan itu ngeluh karena ngerasa nggak ada kejelasan nih mengenai batas lemburnya. Ada yang ngerasa kerja lebih lama, tapi nggak dihitung lembur karena sistemnya fleksibel. Ini masalah serius juga, Pak, terkait hak karyawan. Oke, berarti ini ada dampak langsung pada service level agreement ya, ke pelanggan. Eh, Nofrizal sebagai HRD, kamu udah ada arahan tertulis atau pertemuan dari HRD terkait teknis jam kerja fleksibel ini, terutama kaitannya dengan absensi dan lembur. Gimana, Nofrizal ada ini, udah ada arahan? Oh Pak, kalau untuk itu belum ada Pak. Kami hanya menerima file PDF berisi kebijakan umum dari pusat yang hanya menjelaskan tentang waktu fleksibel, misalnya dari jam 7 sampai jam 10. Terus penjelasan teknisnya itu bagaimana break time, absensi, dan perhitungan 8 jam kerja harus diimplementasikan di sistem lama. Kami akui hal ini adalah gap yang harus segera dikami isi. Itu aja Pak. Baik, sekarang saya pengen dengar dari bagian administrasi ya, dia. Selain ketidakselarasan dengan operasional, ada kendala spesifik yang kamu dan tim hadapi terkait transisi ke Smart Report 2.0 ini, Anindya? Baik, Pak. Masalah utama di bagian kami itu kan adalah transisi sistem pelaporan digital. Sebelumnya laporan dilakukan tuh lewat email dan Excel manual, tapi sekarang diwajibkan menggunakan aplikasi Smart Report. Masalahnya sangat teknis, kami tidak pernah mendapat pelatihan yang layak. Nah, panduan panduan itu hanya dikirim lewat email dan banyak istilah teknis yang tidak kami pahami seperti integritas API atau metadata yang harus kami input. Nah, untuk dampaknya sendiri, ada beberapa laporan bulanan krusial akhirnya tertunda karena error sistem atau salah format unggah.
Lebih parahnya ketika kami mencoba menghubungi tim IT, ternyata mereka juga masih melakukan uji coba sistem. Jadi kami merasa dijadikan seperti kelinci percobaan, Pak. Baik, terima kasih Anindya. Berarti kalau dari penjelasan kamu terlihat bahwa sistem ini belum siap diterapkan sepenuhnya ya, Anindya ya? Betul, Pak. Ya, tapi udah diwajibkan untuk digunakan. Untuk Adnan sendiri dari tim IT, tanggapannya terhadap masalah ketidakpastian sistem dan data immigration ini gimana, Adnan? Ya Pak, saya akuin Smart Report 2.0 ini sebenarnya masih tahap uji coba Pak. Kami dari tim IT Sorry Adnan, masih belum bisa. suaranya Oh, putus-putus. Adnan, bisa diulangi Adnan? sorry Pak. Baik Pak, Ya. saya ulangin lagi. Ya Pak, emang saya akui Smart Report 2.0 ini sebenarnya masih tahap uji coba. Tapi dari kami, tim cabang kami belum menerima update resmi dan full version dari vendor pusat. Kami hanya menerima instruksi untuk memasang beta version di PC admin, Pak. Masalahnya data migration juga belum teratasi karena pusat belum memberikan tools untuk mengkonversi file Excel lama ke format Smart Report 2.0. Kami sedang berjuang mengurusnya, Pak. Gitu sih, Pak. Baik-baik. Kalau dari tim keuangan sendiri ya, Jason, ini bagian yang paling sensitif sih. Saya pengen tahu nih, bagaimana kebijakan baru ini berdampak pada perhitungan penggajian lembur dan insentif. Coba Jason, boleh dijelasin secara detail ya Jason ya, karena paling sensitif ini. Ya Pak, dampaknya cukup signifikan dan ini bisa memicu gejolak jika tidak cepat diatasi. Pertama, skema insentif berbasis kinerja individu belum dijelaskan secara detail. Sebelumnya, kami mendapat insentif bulanan berdasarkan target divisi. Sekarang katanya dihitung dari penilaian sistem otomatis yang terhubung dengan Smart Report 2.0. Masalahnya, karena banyak laporan belum masuk atau error di sistem digital, sistem penilaian kinerja juga jadi tidak akurat. Kami menemukan beberapa karyawan yang kinerjanya bagus, tapi datanya nol di sistem. Mereka khawatir insentif bulan ini akan berkurang bukan karena performa menurun, tetapi karena data mereka tidak terekam yang sempurna. Yang kedua, mungkin perubahan jam kerja membuat perhitungan lembur dan tunjangan kehadiran jadi sangat tidak jelas. Kami di bagian keuangan harus menyesuaikan formula pengajian baru tanpa panduan resmi dari HRD. Kami tidak berani memproses gaji bulanan ini dengan formula baru sebelum ada kepastian. Resiko kesalahan administrasi keuangan sangat tinggi, Pak. Dan jika terjadi miscalculation, itu bisa menimbulkan krisis kepercayaan yang lebih luas dari karyawan. Gitu aja sih, Pak. Terima kasih. Oh ya, saya paham sih Jason ya. Eh, jadi bukan hanya masalah komunikasi, tapi dampaknya langsung ke paket karyawan. Eh, Nofrizal, ini yang paling prioritas utama ya. Apa yang kira-kira HRD akan lakukan untuk menanggulangi potensial loss insentif karyawan bulan ini? Kira-kira apa caranya, Nofrizal? Ya Pak, kami menyadari resikonya. Kami propose akan perhitungan insentif bulan ini tetap menggunakan skema lama untuk memberikan waktu bagi IT dan administrasi menstabilkan sistem. Kami akan segera membuat memo resmi tentang penundaan ini. Itu aja, Pak. Bagus, saya suka itu. Coba dari divisi marketing siapa? Zikri berarti ya. Zikri di lapangan, ada saran dari tim marketing untuk mempermudah pekerjaan. Oh ya Pak, kami dampaknya besar Pak di lapangan, karena tim marketing sering kerja di luar. Kami justru butuh sistem yang praktis dan mobile friendly. Tapi sistem pelaporan baru malah rumit. Kami harus login dengan jaringan internal kantor atau VPN untuk update laporan harian. Akibatnya, banyak rekan yang tidak bisa update laporan harian saat di lapangan. Dan ini memperlambat proses follow-up klien. Kami jadi tertinggal dalam report real time. Dampak internalnya, insentif individu membuat suasana tim jadi agak tegang. Karena orang-orang jadi lebih fokus ke nilai pribadinya daripada target bersama. Kami merasa ini merusak semangat kolaborasi yang selama ini kami bangun. Itu saja sih, Pak.
Poin bagus sih sebenarnya, tapi ini jadi trade off dari sistem penilaian individu ya. Bisa memicu kompetisi tidak sehat. Adnan, Iya benar. apakah Adnan coba Adnan. Adnan ada? Iya, Pak. Adnan, apakah sistem Smart Report 2.0 memang belum bisa diakses dari luar kantor tanpa VPN? Apa kira-kira ini masalah bisa diatasi Adnan? Hmm, Pak, benar, Smart Report 2.0 emang masih di hosting di server lokal kantor pusat. Dan akses luar memang harus lewat VPN, Pak. Yang bandwidth-nya terbatas. Kami tidak bisa memberi janji pasti, Pak. Karena ini tergantung keputusan vendor. Juga pusat untuk memindahkan hosting ke cloud server. Paling cepat sih kami butuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 bulan untuk solusi permanennya, Pak. Gitu sih, Berarti Pak. nggak bisa dipercepat dari 1-2 bulan itu nggak bisa Adnan minta ke vendor. Eh, Masih belum bisa, Pak, sekitar kemungkinan 1 sampai 2 bulan, Pak. Oke, tapi kamu coba bilang dulu nanti ke vendor ya, bisa dipercepat atau tidak. Kalau bisa lebih baik itu. Baik, Pak. Nanti coba lagi vendor. Saya tanya lagi. Oke, ini saat ini saya rangkum dulu masalah yang akan kita bahas ya. Berarti yang pertama kebijakan diterapkan mendadak tanpa pelatihan, masa transisi dan kesiapan infrastruktur, betul? Kemudian ada sistem pelaporan digital yang belum stabil, kemudian jam kerja fleksibel yang menyebabkan ketidaksinkronan koordinasi dan ketidakjelasan perhitungan lembur, dan yang terakhir skema insentif individu menimbulkan ketidakjelasan dan potensi ketegangan tim. Sekarang coba kita bicarain dulu deh langkah yang bisa kita ambil secara singkat nih sebelum minggu depan. Ada ini nggak? Ada usulan nggak? Coba. Saya punya usul sih, Pak. Iya deh, Ke coba. Ya, jadi saya usul tuh sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan, dibuat dulu masa uji coba internalnya selama 2 minggu lah kurang lebih ya. Jadi selama masa uji coba itu jam kerja fleksibel dan sistem digitalnya diuji di sebagian tim dulu Pak. Untuk detail solusi operasionalnya, untuk mengatasi ketidakselarasan jam kerja, operasional dan administrasi harus membuat jadwal overlap minimal 4 jam, misalkan dari jam 10 sampai jam 2 siang kali ya, di mana semua PIC-nya kunci wajib hadir atau online untuk koordinasi harian. Gitu sih Pak, kalau dari saya. Kalau dari yang lain ada? Ada, Pak. Kalau dari saya setuju dengan masa uji coba dan mungkin sebaiknya dibuat panduan visual singkat seperti infografis atau video tutorial maksimal 5 menit agar lebih mudah dipahami dibanding dokumen panjang. Jadi kami siap membantu HRD dan IT untuk membuatnya. Itu sih Pak dari saya. Berarti tim administrasi siap ya bantuin HRD sama tim IT ya? Siap, Pak. Udah ya, berarti ini saya ini loh. Saya garis bawah ini berarti nih, tim administrasi siap nih. Nanti ah, tim dari tim HRD sama tim IT ngubungin tim administrasi nih berarti nih. Ada yang lain ada? Nah, untuk skema insentifnya saya Saya deh Pak, sarankan Ya gimana boleh dari dari Adnan dari dulu mungkin. dari divisi keuangan dulu? untuk skema Ya, insentifnya saya benar. sarankan HRD menunda perhitungan berbasis individu dulu sampai sistem pelaporannya stabil. Gunakan skema lama untuk sementara waktu agar tidak terjadi kesalahan perhitungan gaji. Kami butuh konfirmasi tertulis dari HRD paling lambat Senin depan sebagai dasar perhitungan gaji. Terima kasih. Coba tadi siapa yang ini? Saya boleh nambahin sedikit Pak. Iya apa? Jadi sebaiknya setiap pengumuman perusahaan disampaikan dalam dua bentuk, yaitu dokumen tertulis dan penjelasan lisan, supaya semua karyawan, baik yang visual maupun auditori, bisa memahami dengan jelas. Itu saja sih Pak, kalau dari saya, tim marketing. Oke oke. Untuk yang lain? Kalau dari tim IT sih paling, Pak, kami siap untuk membuka helpdesk, Pak, internal. Eh, dan sesi pelatihan virtual singkat, itu 2 kali seminggu. Minggu ini agar karyawan bisa bertanya langsung. Kami juga akan memberikan tools sederhana untuk upload laporan harian secara batch untuk
mengkalikan masalah akses VPN, Pak. Itu sih, Pak. Itu hanya 2 kali seminggu, nggak bisa lebih ya? Belum, Pak. 2 kali seminggu saja, Pak. Oke. Ada yang lain? Dari saya, Pak. Ya, bagaimana? Baik, saya akan segera komunikasikan usulan ini ke manajemen pusat, terutama mengenai penundaan insentif. Sambil menunggu tanggapan, kami dari HR akan menyiapkan sesi sosialisasi resmi pada Jumat mendatang dan membuat FAQ terstruktur seputar kebijakan baru. Begitu, Pak. Baik, berarti untuk rapat hari ini kita dapat ngambil kesimpulan dan keputusan ya. Untuk keputusan rapat yaitu yang pertama penundaan dan uji coba. Masa uji coba akan kita masa uji coba kebijakan baru akan berlangsung selama 2 minggu ke depan. Kemudian skema insentif individu ditunda sementara hingga sistem berjalan stabil. Kemudian masalah koordinasi waktu diberlakukan jam overlap wajib 4 jam dari jam 10 sampai jam 2 siang untuk memastikan kelancaran koordinasi harian. Kemudian untuk dukungan sistem pelaporan digital akan didampingi langsung oleh tim IT melalui pelatihan rutin 2 kali seminggu. Ini beneran 2 kali seminggu ya, Adnan ya? Nggak bisa lebih ya? Biar semakin cepat, Adnan. Iya, Pak. Eh, Kalau mau dilebihin, boleh, Pak, sarannya, Pak. Ya, untuk seminggu 3 kali lah, Adnan. Oke, Pak. Baik, Pak. Nanti saya atur lagi, Pak. Baik, kemudian tim administrasi akan membantu membuat panduan visual ya. Anindya ya, udah tadi udah bilang kan, udah akan bantuin tim HRD dan tim IT. Iya, Pak. Hmm. Kemudian untuk HRD juga akan mengadakan sosialisasi resmi dan membuka forum tanya jawab virtual Jumat ini serta mengeluarkan memo resmi penundaan skema insentif baru. Tolong segera ya dibuat ya, Nofrizal ya. Ini Siap, kasihan Pak. nih Siap, Pak. karyawan-karyawan. Siap. Akan dilaksanakan secepatnya, Pak. Kemudian untuk struktur pelaporan, setiap divisi akan menunjuk 1 orang PIC untuk menyalurkan keluhan dan update informasi ke tim manajemen. Untuk evaluasi hasil masa uji coba akan dibahas dalam rapat tindak lanjut 2 minggu mendatang ya nanti ya semuanya. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah udah setuju dengan keputusan ini dan berkomitmen melaksanakannya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju banget, Pak. Setuju banget, Bang. Baik, nanti kalau ada permasalahan di tim-tim kalian boleh diinfokan segera ya lewat Nofrizal atau Andia karena beliau tim administrasi dan HRD. Langsung saja karena kita perusahaan terbuka. Baik, terima kasih semua atas keterbukaannya hari ini. Aktifan kalian semua sangat membantu dalam menemukan solusi pada kebijakan baru ini. Saya apresiasi karena meskipun situasi cukup rumit, kita dapat berdiskusi dengan tenang dan solutif ya teman-teman ya semua. Pesan saya sih jangan biarkan kebijakan ini memecah belah tim ya. Kita satu divisi harus fokus pada solusi yang sudah kita sepakati. Rapat ini saya nyatakan selesai. Teman-teman silakan melanjutkan pekerjaan dan tetap semangat. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau disampaikan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Saya Berarti belum, Cukup Pak. jelas, Pak. Tidak ada, Pak. sudah clear ya dari masing-masing divisi ya. Iya, benar, Pak. Thank you, Sudah clear. Pak. Oke, semuanya terima kasih banyak. Sekali lagi kita bertemu kembali dalam rapat ini dalam 2 minggu ke depan ya teman-teman. Baik, Pak. Oke, Terima Baik, kasih Pak. Pak. banyak, Baik, Pak. Pak. Terima Terima kasih kasih. Terima banyak. kasih. Oke, saya izin buat tolong nanti ini ya ditulis-tulis semuanya kalau kesah.
Ya, Pak. Baik, Siap. Pak. Oke, Pak. Oke, Baik, Pak. izin saya end meeting ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.